mereka tiba tanggal 7 Oktober 1852, film tidak baru saja kita saksikan. Mereka injak di tanah, yaitu di Batavia yang disebut sekarang Jakarta. Walaupun kedua hamba Tuhan sudah tiba, tetapi hampir 2 tahun lebih berputar-putar Batavia, ya, tertahan lagi di Ternate dan lain sebagainya, karena ada alasan. Pertama adalah tidak ada izin untuk mereka bisa masuk di Pulau Negunia ini atau pulau di Papua ini. Cukup sampai di Ternate saja, tapi mereka terus bergumul. Mereka terus bergumul karena mereka datang dari jauh-jauh, bukan untuk berhenti di Ternate, bukan untuk tinggal di Batavia. Walaupun mereka ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Batavia juga pernah buka sekolah Alkitab, ya, beberapa tempat mereka mengunjungi. Tapi 2 orang ini punya nekat. Sampai hari ini jadikan daerah penginjilan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu mereka sampai di Ternate, banyak orang mereka kasih tahu kepada mereka, jangan masuk di tanah itu, jangan pergi di tanah Papua, karena di Papua itu wilayah hitam, karena Papua itu wilayah iblis, karena wilayah itu wilayah konflik, sampai hari ini konflik. Kata-kata itu datang di telinga Otto dan Geisler. Namun Otto dan Geisler melihat, membuka Alkitab, mereka melihat, yaitu Matius 28 ayat 20. Di sana katakan, walaupun negeri itu hitam, walaupun negeri itu konflik, walaupun negeri itu ada ancaman, tapi mereka selalu lihat Alkitab. Di situ kata firman Tuhan yang tertulis, aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aku akan menyertai engkau walaupun daerah itu konflik. Aku akan menyertai engkau walaupun daerah itu hitam. Aku akan menyertai engkau walaupun daerah itu dom. Aku akan menyertai engkau walaupun daerah itu persoalan demi persoalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja-gereja di tanah Papua yang dikasihi oleh Tuhan, benteng terakhir orang Papua adalah Injil yang tertulis, aku akan menyertai engkau walaupun ada konflik, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Orang Papua ada di mana saja, ada di rumah, ada di hutan, ada di laut, ada di lembaga, ada di sel, ada di tirai besi, ada terminal kematian. Tapi firman Tuhan hari apa yang dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Dan janji itu 167 tahun yang lalu sampai hari ini tidak berubah. Saya punya mimpi, punya harapan, suatu saat orang Papua akan menjadi misionaris ke Eropa. Orang Papua akan menjadi misionaris ke Asia. Orang Papua akan menjadi misionaris ke Afrika. Orang Papua akan menjadi misionaris ke daerah di mana saja.